Shalom dan selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Ya, makasih. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Nampaknya muka kamu tidak ceria hari ini. Adakah sesuatu yang terjadi kepada kamu? Apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Begini, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Baiklah, silakan ceritakan bagaimana permasalahannya. Namun sebelum itu, saya minta kesepakatan untuk membahas supaya efisien dan teratur. Bagaimana? Saya setuju. Saya minta kamu bisa merahasiakan ini ya. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Baiklah, saya tidak akan menceritakan masalah kamu dengan siapapun. Sekarang kalau boleh tahu, apa permasalahan yang kamu hadapi? Begini, saya saat ini sedang terbebani dengan tugas sekolah saya. Ditambah lagi, saya mengikuti kelas tambahan untuk nilai saya jadi rendah. Oh ya, terus Ya terus, saya pusing. Saya capek harus menjalani ini. berapa banyak mata pelajaran yang nilainya harus kamu perbaiki? Ada 7 mata pelajaran. Kalau boleh tahu, bagaimana cara belajar kamu sebelumnya? Bisakah kamu ceritakan kepada saya? Bisa sebelumnya. Memang saya akui saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan, mengerjakan tugas saya. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan pergi bermain dengan teman-teman saya. Jadi, intensitas belajar kamu sebelumnya menurun itu karena kamu menunda-nunda pekerjaan kamu, dan kamu juga sering membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman kamu. Ya, Lalu, pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu, yang membuat nilai-nilai kamu turun, dan kamu harus mengikuti kelas tambahan? iya saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya. Saya bisa merasakan perasaan kamu sekarang ini. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu. Saya benar-benar menyesal, saya sudah membuat kecewa orang tua saya. Mungkin memang sebaiknya saya tidak melanjutkan sekolah saya. Sekarang ini, kamu kelas 2 SMA. Tahun demi tahun, sudah kamu lalui. Orang tua kamu pasti begitu mengharapkan buah hatinya bisa lulus sekolah. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya, sama seperti kamu saat ini. Tapi, percayalah bahwa di balik semua problem hidup, pasti ada jalan keluar untuk menemukan apa itu arti sebuah kebahagiaan. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu
supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Pertama, bahwasannya sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalumu itu. Kedua, bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih mundur untuk tidak meneruskan sekolah. Sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Saya bingung harus bagaimana. Baiklah, sekarang silakan kamu mengutarakan semua perasaan kamu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tetapi kamu harus menambahkan di belakangnya kalimat, saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kalau saya contohkan, seperti saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya itu. Kamu bisa? Bisa, saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya harus bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa identitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab akan hal tersebut. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya, hanya itu aja. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaan kamu yang tadi dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah perubahan perasaan atau pola pikir kamu yang sekarang ini? Tidak apa-apa, dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaan kamu sekarang ini? Saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Jika kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini. Iya, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini. Jadi, saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya perbuat. Jadi kamu sudah menyadarinya. Kalau boleh tahu, perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main, dan saya harus menyadari bahwa keluar dari bangku sekolah hanya akan memperburuk keadaan. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar. Setelah pengungkapan perasaan disertai dengan tanggung jawab tadi, benar seperti itu? Ya benar. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurut kamu untuk solusi ke depan agar nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan kelas tambahan kamu? Mungkin ke depannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan ini. Dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan keikutsertaan saya pada kelas tambahan disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan sering bersenang-senang bersama teman-teman saya, membuang-buang waktu. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman saya. Juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus. Jika kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini, supaya nanti kamu bisa lebih fokus pada belajar di saat kamu sekolah, dan fokuslah dengan apa yang ada pada sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran, dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Saya akan bersungguh-sungguh berusaha. Baiklah, semoga apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu.
Setelah konseling ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi karena saya akan selalu memberikan waktu saya untuk klien saya yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan kepada saya? Tidak ada lagi, mungkin itu saja. Baiklah, kalau seperti itu konseling ini saya akhiri. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan pada saya, silakan hubungi saya dan saya akan mengatur waktu. Baik, saya sangat berterima kasih. Kamu sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan bersemangat lagi. Sama-sama, syukurlah kalau memang begitu.